Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mereview buku I Want to Die But I Want to Eat Tteokbokki yang bestseller di Korea Selatan. Buku ini sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan diterbitkan oleh penerbit Haru. Buku yang ditulis sebanyak 236 halaman oleh Baek Se-hee ini menceritakan tentang pengalaman penulis yang mengidap distimia atau depresi yang berkepanjangan dan kecemasan selama 10 tahun lamanya. Ketika baru saja membuka buku ini, langsung terlihat profil penulis Baek Se-hee yang lahir di Seoul tahun 1990. Setelah lulus kuliah dari jurusan sastra, ia bekerja selama 5 tahun di sebuah penerbit dan selama lebih dari 10 tahun ia mengidap distimia atau depresi berkepanjangan dan gangguan kecemasan. Setelah mencoba menghubungi berbagai psikolog dan psikiater, akhirnya pada tahun 2017 menemukan rumah sakit yang cocok dan kini sedang mengalami pengobatan baik dengan menggunakan obat maupun menggunakan metode konsultasi. Makanan yang paling ia sukai untuk dinikmati saat membaca dan menulis sastra adalah tteokbokki. Itulah mengapa judulnya I Want to Die But I Want to Eat Tteokbokki. Dan jika melihat bagian belakang buku, terlihat bahwa penulis ingin mengubah pikiran bahwa dirinya itu standar dan biasa saja. Kemudian psikiater yang sedang menanganinya berkonsultasi, bertanya balik kepadanya, memangnya hal itu merupakan masalah yang harus diperbaiki. Kemudian penulis menanggapi dengan, "Ya, karena saya ingin mencintai diri saya sendiri." Lalu terdapat keterangan bahwa I Want to Die But I Want to Eat Tteokbokki adalah esai yang berisi tentang pertanyaan, penilaian, saran, nasihat, dan evaluasi diri yang bertujuan agar pembaca bisa menerima dan mencintai dirinya. Buku self-improvement ini mendapatkan sambutan baik karena pembaca merasakan hal yang sama dengan kisah Baek Se-hee, sehingga buku ini mendapatkan predikat bestseller di Korea Selatan. Buku ini ditulis secara apa adanya dengan memaparkan pikiran-pikiran penulis dan percakapannya dengan psikiater pilihannya. Buku ini menggambarkan realitas kehidupan bahwa pikiran kita sendiri dapat mengganggu kehidupan kita sehari-hari. Dalam buku ini terlihat bahwa psikiater itu sangat berhati-hati dalam berbicara dan memberi informasi ketika menangani pasiennya selama konsultasi. Terdapat juga unsur parenting di mana orang tua mengambil kontribusi besar terhadap kepercayaan diri dan masa depan anak. Jadi, apapun yang dilakukan oleh orang tua hendaknya dipikirkan terlebih dahulu sehingga tidak akan mengakibatkan masalah mental anaknya ke depannya di kemudian hari. Saya sangat merekomendasikan buku ini karena buku ini membahas tentang bagaimana cara untuk mencintai diri sendiri, berdamai dengan keadaan, dan dapat membuat kita untuk masuk ke dalam situasi yang dialami oleh penulis, sehingga kita bisa memahami dan menambah wawasan terhadap kejadian-kejadian yang kemungkinan dapat saja terjadi dalam kehidupan keseharian kita. Sekian review buku dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.